Tan Malaka, sosok pejuang tangguh, namun derap langkah perjuangan hingga kematiannya masih diselimuti kabut misteri. Pada periode pergerakan nasional tahun 1908 sampai dengan 1945, Tan Malaka tak perlu diragukan lagi, beliau sosok pejuang militan yang secara langsung terlibat dalam kancah pergerakan nasional mengusir kolonial Belanda. Satu hal yang menarik dari Tan Malaka, beliau dalam berjuang, memakai nama samaran dan terkadang tidak menampakkan diri seperti para pejuang lainnya Soekarno, Hatta, Agus Salim dan yang lainnya. Sebagai catatan, taktik menyamar dan pemakaian nama samaran yang diterapkan Tan Malaka dalam berjuang, itu hanya sekedar strategi untuk menyelamatkan diri dari penangkapan polisi kolonial Belanda. Dengan strategi perjuangannya yang demikian, Tan Malaka harus menanggung resikonya, beliau dilabeli sebagai pejuang yang kontroversi, dan dituding sebagai seorang pengecut. Pasca Indonesia meraih kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya bulan November 1945, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, dan Sultan Syahrir ditunjuk oleh Presiden sebagai Perdana Menteri dengan tugas menjalankan roda pemerintahan. Perdana Menteri Sultan Syahrir di awal tugasnya harus menyelesaikan agenda terkait masuknya pasukan sekutu memboncengi Nika yang berusaha untuk menghancurkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Menghadapi sekutu dan antek-anteknya, Syahrir melawan dengan strategi diplomasi yang kemudian dikenal dengan lahirnya perundingan Linggarjati yang hasilnya sangat merugikan bangsa Indonesia. Tan Malaka sangat tidak setuju dengan strategi perjuangan diplomasi yang digunakan Syahrir. Ketidaksetujuannya itu didasari karena Tan Malaka prinsip perjuangannya bergerilya dengan menghimpun kekuatan rakyat dan tentara untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia 100%. Perbedaan prinsip perjuangan inilah, dipahami sebagai awal menajamnya perseteruan kubu Tan Malaka dengan Syahrir yang berujung terjadinya peristiwa penculikan Sultan Syahrir tanggal 3 Juli tahun 1946. Dan yang sangat menarik, Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar berkontribusi dalam insiden penculikan tersebut, karena Sudirman sehaluan prinsip perjuangannya dengan Tan Malaka. Bantu subscribe, like dan share, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dari masa ke masa.